Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama asurujud dunya wa masabihal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala Allah ta'ala fi hadisil qudsi la yazalul abdu yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam beraktivitas kita, dan mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu dawam, selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan nanti kelak pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongannya, yakni syafaatul uzmanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kali ini juga kita akan membahas tentang keutamaan sholat tahajud, di mana keutamaan sholat tahajud itu, barang siapa yang melazimkan sholat tahajud dan selalu melaksanakan sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail, maka Allah berikan 9 kemuliaan, 5 di dunia dan 4 di akhirat. Alhamdulillah, yang 4 di akhirat sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kemuliaan yang 5 akan diberikan oleh Allah di dunia. Jadi kata Rasul, man sholla fil laili wa sana sholata akramahullahu ta'ala bi tis'ati asya'a, khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Barang siapa yang sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, wa asana sholata, sholatnya baik, artinya sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan fardu sholatnya, kemudian juga suci daripada hadas, suci pakaiannya, suci tempatnya, semuanya yang mendukungnya. Ahsana sholata, bagus sholatnya, dalam hal ini adalah tata cara pelaksanaan di dalam sholatnya. Akramahullahu ta'ala bitis'ati asya'a, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada orang tersebut bitis'ati asya'a, dengan 9 kemuliaan, khamsatun fi dunia wa arba'atun fil akhirah, 5 di dunia dan 4 di akhirat. Alhamdulillah, yang 4 akhirat sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang 5 keutamaan yang Allah berikan di dunia. Jamaah rahimakumullah, al-khamsatul latifi dunia, 5 kemuliaan Allah berikan kepada orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama adalah yahfaduhullahu minal afati. Yang pertama, Allah akan selalu menjaga kita, Allah akan selalu menjaganya minal afati, dari berbagai macam-macam bencana. Yang namanya musibah itu bisa di dunia, bisa di akhirat.
Yang namanya bencana di dunia, apakah bencana kebanjiran, apakah bencana kebakaran, apakah penyakit, sakit, dan sebagainya. Banyak yang namanya musibah atau bencana-bencana yang Allah timpakan kepada hambanya. Nah, termasuk di akhirat. Kalau di akhirat itu bisa yang namanya bencana atau azab, bisa azab kubur, ya bisa siksa kubur. Yang jelas yang namanya bencana bisa terjadi di dunia, bisa juga di akhirat. Tetapi mudah-mudahan apapun itu bentuk bencananya, manakala kita sering melaksanakan sholat tahajud, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud. Diberikan 5 kemuliaan di dunia. Yang pertama, yahfaduhullahu minal afati, Allah akan menjaganya dari berbagai macam bencana. Bisa terjadi musibah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa yadharu asaru ta'ati fi wajhihi. Kemudian Allah tampakkan asar-asar ketaatannya di wajahnya. Jadi maaf, memang di dalam Al-Quran ada yang disebutkan, difirmankan oleh Allah fi asari sujud. Ada bekas-bekas sujudnya. Bukan berarti orang yang jidatnya hitam itu adalah ahli ibadah. Enggak juga. Secara pribadi, wallahu a'lam, apakah memang bekas sujud? Ya bisa saja orang yang ahli ibadah, yang sholatnya rajin, kadang-kadang memang bisa jidatnya itu hitam. Tapi bukan berarti itu adalah bisa dikatakan orang ahli ibadah. Min asari sujud itu lebih kepada implementasi dalam perbuatannya. Jadi ulama menafsirkan asari sujud itu lebih kepada perbuatannya, perilakunya. Kalau orang yang memang ahli ibadah, mukanya akan terpancar seperti orang soleh, dan daripada perilakunya pun dia menunjukkan kesolehannya. Karena yang namanya sholat itu harus diimplementasikan di luar sholat. Kita sholat 5 waktu, karena arti daripada sholat dari awal sampai akhir itu adalah harus dibuktikan dalam perbuatan. Jadi bukan saja zahirnya yang baik, batinnya pun kita harus baik. Dengan menjaga sholat kita, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga orang berpendapat ibadahnya getol, puasanya getol, tapi kelakuannya enggak benar. Artinya tidak disangka, tidak sesuai dengan amaliyahnya atau perbuatannya. Tapi kalau orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, kata Rasulullah, wa yadharu asaru ta'ati fi wajhihi, dia akan ditampakkan oleh Allah asar-asar ketaatannya di wajahnya. Lebih-lebih ke dalam perilakunya, seperti perilaku orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga yang wa yuhibbuhu qulubu ibadaus sholihin wan nasi ajmain. Orang yang selalu sholat tahajud atau qiyamul lail, hatinya itu selalu dicintai oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu resep suka cinta kepada orang-orang yang selalu ibadah malamnya getol. Karena minggu yang lalu telah kita bahas bahwa Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Hendaklah kamu lakukan sholat malam, sholat tahajud, fa innahu da'bus sholihin, maka sesungguhnya sholat tahajud itu adalah kesukaannya orang-orang soleh. Al-anbiya, kesukaannya juga para nabi, wal aulia, dan kesukaannya para aulia Allah atau kekasih Allah. Jadi subhanallah, sangat luar biasa keutamaan sholat tahajud ini. Karena kesukaan atau kecintaan sholat tahajud ini, sholat tahajud ini didemeni atau dicintai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh yang agamanya kuat. Fa innahu da'bus sholihin naqoblakum, jadi dicintai oleh orang-orang yang soleh sebelum kamu, para anbiya dan para aulia. Kenapa?
Karena dengan sholat tahajud wa muqarribu lakum ila rabbikum. Karena dengan sholat tahajud kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan wa maghfaratul lisaiati wa mamhatun, dan dengan sholat tahajud itu kesalahan-kesalahan kita akan dihapus. Bisa juga dosa kita, kekhilafan kita, kealpaan kita, dengan sebab kita sering melaksanakan sholat tahajud. Apapun kesalahan kita, mudah-mudahan kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Karena sesungguhnya kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Mudah-mudahan dengan sholat 5 waktunya kita tidak tinggal, kemudian kita sholat tahajudnya pun kita laksanakan. Mudah-mudahan kealpaan, kekhilafan kita dalam hidup ini, lebih-lebih ada dosa, mudah-mudahan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yuhibbu qulubu ibadah sholihin wan nasi ajmain. Bukan saja dicintai oleh orang-orang yang soleh, wan nasi ajmain, dan termasuk manusia lingkungan kita pun suka kepada kita, resep sama kita, demen sama kita. Kenapa? Karena kelakuannya baik, karena akhlaknya baik, karena tutur katanya baik. Karena yang namanya orang yang ahli ibadah itu tidak mungkin dia sombong dengan ibadahnya, karena dia tahu bahwa ibadah itu akan hilang, akan terhapus dengan sifat kesombongannya di dalam beribadah. Makanya kata Rasul, orang yang melazimkan sholat tahajud, dia hatinya akan dicintai oleh orang-orang yang soleh, wan nasi ajmain, termasuk manusia lingkungannya. Kenapa? Karena akhlaknya, karena perbuatannya, karena ucapannya, karena ibadahnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wayantiku lisanahu bil hikmah. Dan yang kelima, wayantiku lisanahu bil hikmah, dan dia selalu berbicara dengan hikmah. Dia tidak akan berbicara tanpa mengandung makna. Dia tidak berbicara kalau memang itu mengandung kebohongan. Karena orang yang ahli ibadah itu bicaranya selalu hati-hati, ya, tidak disia-siakan pembicaraannya. Karena wayantiku lisanahu bil hikmah, dan dia selalu berbicaranya membawa manfaat. Karena kalau orang yang ahli ibadah berbicaranya pun dia menunjukkan bahwa dia itu adalah ahli ibadah, tidak sembarangan, tidak mungkin dia menghina orang, tidak mungkin dia membohongi orang, karena dia berbicaranya selalu dengan hikmah, ada manfaatnya, karena ahli ibadah. Dan bicaranya pun yang namanya ahli ibadah berarti dia harus berbicara dengan makna yang bisa diketahuinya. Jadi yang keempat, wayantiku lisanahu bil hikmah, dan dia berbicara atau lisannya berbicara selalu dengan hikmah, artinya yang bermanfaat. Dia nggak mungkin banyak ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Ketika dia berbicara tidak lebih dan tidak kurang, berbicara apa adanya. Jadi memang kalau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ketika bicara pun mungkin berbeda. Ya, kalau yang berilmu mungkin dia ketika berbicara ya harus hati-hati, karena dia khawatir apakah benar dan tidaknya. Ya, apalagi yang namanya fitnah, ghibah, hoak dan sebagainya. Karena berbicara di sini wayantiku lisanahu bil hikmah, berbicara lisannya selalu berbicara dengan hikmah, artinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, wayaj'aluhu hakiman, dan ia dijadikan seorang yang bijak. Bijak ya, bisa bijak, bisa bijaksana. Orangnya tidak arogan, orangnya lemah lembut karena dengan akhlaknya. Karena orang itu bisa berbuat adil dan berbuat baik kepada sesama manakala dia mempunyai akhlak. Karena kedudukan adil itu adalah di atas takwa. Makanya Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat daripada takwa.
Ya kalau bisa, karena ketakwaan itulah yang bisa menjadikan orang itu adil, dan dengan berbuat adil karena orang tersebut adalah tergolong orang yang bertakwa. Jadi dalam pertemuan yang singkat ini, bahwa Allah akan memberikan 5 kemuliaan kepada orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud di dunia. Yang pertama, yahfadullahu minal afa, kita akan dijaga oleh Allah, kita akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bencana, musibah dan sebagainya. Wa yadharu asaru ta'a fi wajihi, dan kita ditampakkan oleh Allah sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam perilaku kita sehari-hari. Wa yuhibbu qulubu ibadihi sholihin wan nasi ajmain, dan orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud akan selalu hatinya dicintai oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang ahli ibadah, wan nasi ajmain, termasuk lingkungan kita sesama manusia akan menyukai kita manakala kita ahli ibadah. Terutama adalah sering melaksanakan sholat tahajud, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa yantiqu lisanahu bil hikmah, dan yang keempat, ia selalu berbicara dengan hikmah, berbicara yang ada manfaatnya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan waktunya, karena dia selalu berbicara. Yang namanya bicara itu pasti ada konsekuensinya. Yang jelas lisannya dia selalu berbicara hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang jauh daripada gosip, jauh daripada hoak, jauh daripada fitnah dan ghibah. Wa yaj'aluhu hakiman, kemudian yang terakhir, dia dijadikan seorang yang bijaksana, ya, bijaksana, bijak dalam perbuatannya, kelakuannya, apalagi terhadap sesama manusia. Apabila dia memutuskan satu perkara, dia memutuskan dengan adil. Yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalaupun memang dia menegakkan keadilan, karena kata Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat daripada takwa. Mudah-mudahan dalam video yang singkat ini ada manfaatnya, wabil khusus untuk pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.